Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena nikmatnya lah kita masih dapat kembali saling menyapa pun melalui daring atau online. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya agar senantiasa memperoleh syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni farman birahmatika ya rahmanir rahim. Amin. Semoga Allah mempermudah kita dalam memahami materi kita pada kegiatan hari ini. Senang sekali di kesempatan yang baik ini Bu Audrey dapat menunaikan kewajiban Bu Audrey, yaitu menyampaikan dan memberi pemahaman atau informasi baru kepada Ananda sekalian. Di mana hari ini kita akan sama-sama membahas tentang membangun kesadaran tanggung jawab sosial melalui hak dan kewajiban. Dengan kompetensi yang dituju adalah pertama, memahami makna hak dan kewajiban. Kedua, mempelajari hak-hak sebagai siswa. Ketiga, mempelajari kewajiban sebagai siswa. Keempat, mempelajari cara memperoleh hak dan kewajiban melalui peran sebagai seorang siswa. Nah, seperti yang sudah sering Bu Audrey sampaikan juga tentang BK, kegiatan kali ini merupakan proses pemberian bantuan agar Ananda mampu memahami perannya sebagai siswa guna mudah memperoleh hak dan kewajiban. Berbicara tentang kewajiban yang Bu Audrey tunaikan hari ini, Bu Audrey tentu memiliki hak untuk menerima respon atau tanggapan dari teman-teman, yaitu berupa kewajiban Ananda sendiri melalui atau dengan cara menyimak materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi, tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan seseorang sejak lahir. Sedang kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, hak dan kewajiban ini selalu berdampingan, di mana akan selalu ada hak bersama dengan kewajiban. Begitupun sebaliknya. Namun, kita tidak bisa menuntut hak kalau kewajibannya belum kita tunaikan, belum kita lakukan, belum kita jalankan. Tapi tidak dengan kewajiban. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban, namun haknya belum terpenuhi, maka kita boleh menuntut atau meminta dan mendapatkan hak tersebut. Lantas, bagaimana seorang siswa dapat memperoleh hak dan kewajibannya? Di sini kita pahami terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud dengan peserta didik atau siswa. Di mana peserta didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik informal maupun informal pada jenjang pendidikan dan jenis tertentu. Di sini sudah jelas dari kata berusaha yang telah Bu Audrey garis bawahi, terdapat makna kesukarelaan dari teman-teman yang mau dan masuk sekolah untuk mengembangkan potensi diri yang kalian miliki melalui proses pembelajaran. Namun, tadi proses pembelajaran ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan kalau teman-teman juga menjalankan kewajiban, hak dan kewajibannya dengan tepat. Lalu, hak-hak apa saja yang dimiliki oleh seorang siswa? Pertama,
Siswa berhak mengikuti tiap-tiap mata pelajaran, namun berlaku syarat dan ketentuan yang salah satunya saat ini dapat diukur dari absen dan pengumpulan tugas. Kalau teman-teman mengikuti belajar dan pembelajaran serta mengumpulkan tugas dengan tertib, maka ya boleh-boleh saja mengikuti setiap mata pelajaran yang ada. Namun kalau tidak, setiap guru memiliki kewenangannya sendiri. Mungkin salah satunya ada beberapa teman yang dikeluarkan dari grup WhatsApp karena ya tadi absennya jarang, mengerjakan tugasnya pun jarang. Nah, yang kedua, hak yang dimiliki siswa adalah dapat dan boleh memanfaatkan fasilitas belajar. Salah satunya adalah kelas, di mana masing-masing kelas ini ya udah jadi haknya kalian, termasuk bangku, meja, papan tulis, dan seisi kelas tersebut. Namun tetap dengan aturan dijaga dan dirawat. Yang ketiga, semua siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Artinya tidak ada yang dibeda-bedakan. Kalau si A dapat dan boleh belajar, maka yang B, C, dan D bahkan semuanya juga boleh menerima pelajaran yang sama. Nah, yang keempat, siswa dapat dan boleh menentukan dan memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Bu, kalau misalnya eskulnya nggak ada yang sesuai dengan passion saya, dengan minat atau bakat dan kemampuan saya. Bagaimana? Nah, teman-teman punya wali kelas, teman-teman punya teman yang mungkin anggota OSIS, maka sampaikan sarannya apa yang mesti ada, apa yang perlu ada, biar jadi bahan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut agar kemudian hari sekolah dapat memfasilitasinya, bahkan lebih cepat difasilitasi. Jadi sebelum Ananda mungkin lulus atau naik kelas, ya Ananda masih bisa mengikuti ekskul sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan Ananda tersebut. Nah, selanjutnya, siswa berhak mengikuti ujian-ujian sekolah, di mana ujian-ujian ini sebagai bentuk evaluasi yang berupa rapot. Jadi teman-teman boleh ikut ujian namun tetap dengan aturan yang berlaku. Kalau ya tadi kembali ke nomor 1, apakah teman-teman sudah mengikuti belajar dan pembelajaran dengan tertib? Kalau boleh, maka silakan. Kalau belum, mungkin ada yang kurang, maka ditunaikan dulu. Selanjutnya, siswa berhak menjadi pengurus kelas, OSIS, atau organisasi apapun yang ada di sekolah. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena biasanya ada kompetensi khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang pengurus kelas, OSIS, maupun organisasi lainnya yang ada di sekolah. Nah, yang selanjutnya, semua siswa berhak mendapatkan pelayanan BK maupun kesehatan fisik. Jadi, teman-teman boleh datang ke BK untuk masalah apapun, tapi tidak dengan masalah kesehatan. Karena untuk masalah kesehatan nanti ada lagi yang menangani, yaitu pihak UKS. Nah, yang terakhir, hak seorang siswa adalah mendapatkan kesempatan untuk perbaikan nilai sebagai nilai sampai dapat mengejar ketertinggalannya. Namun di sini tetap dengan syarat dan ketentuan. Apakah memang teman-teman layak mendapat remedial atau tidak? Karena biasanya uh, apa namanya banyak teman-teman yang menuntut minta perbaikan tapi memang kewajibannya saja tidak dijalankan. Tugas-tugasnya juga terbengkalai, termasuk absennya juga berantakan. Jadi kembali lagi ke kewenangan guru, apakah teman-teman layak atau tidak mendapatkan remedial tersebut. Kalau tadi kita membahas tentang hak, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban apa saja yang perlu dijalani oleh seorang siswa.
Nah, review sedikit tentang apa itu kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Pertama, taat dan menghormati baik kepala sekolah, guru, maupun staf sekolah lainnya. Karena bagaimanapun juga, beliau-beliau adalah orang-orang yang lebih dewasa dari Anda sekalian. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan atau merawat fasilitas sekolah. Ketiga, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, maupun sesama murid di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran belajar dan pembelajaran, baik melalui absen yang tertib, tugas tertib, kenyamanan, dan ya tadi ketertiban suasana belajar, tidak membuat keributan, apalagi kebisingan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menghormati guru dan saling menghargai antar sesama siswa. Yang selanjutnya adalah melengkapi sendiri keperluan sekolah. Jangan sampai karena keperluan kita sendiri tidak lengkap, kita jadi membebani teman kita atau menyusahkan orang lain. Nah, yang terakhir adalah ikut membantu supaya tata tertib sekolah berjalan dan ditaati. Jangan sampai ada geng-gengan di mana geng ini malah membuat suatu aturan sendiri yang udah ngapain sih ikutin aturan sekolah? Alah, aturan sekolah kan ribet. Malah harusnya menurut Baudri sah-sah saja ada geng, tapi dengan tujuan yang lebih positif. Karena biasanya kalau geng ini kan punya kekuatan tersendiri di antara teman-teman lainnya yang tidak bergeng. Maka yang punya kekuatan ini harusnya punya energi yang lebih positif, yaitu membuat tata tertib ini berjalan dan ditaati sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Lalu, bagaimana cara mendapatkan hak dan kewajiban tersebut? Yuk pahami dulu peran kita sebagai seorang siswa. Pertama, apakah Anda sekalian sudah mematuhi apa yang dikatakan guru-guru kalian? Nah, kalau belum, maka ya kalian belum bisa mendapatkan hak tersebut karena mematuhi guru adalah salah satu kewajiban seorang siswa. Yang kedua, semua murid di sekolah menaati peraturan sekolah, yaitu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Nah, apakah teman-teman sudah menjalankan kewajiban ini? Kalau sudah, maka teman-teman boleh mendapatkan hak-hak belajarnya di sekolah. Hak-haknya di sekolah sebagai seorang siswa. Dan yang ketiga, semua pelajar di sekolah harus mau belajar dan dengan sungguh-sungguh. Apakah teman-teman sudah melakukan hal ini? Nah, kalau belum, yuk dijalanin kewajibannya. Biar haknya juga didapat. Haknya apa? Tentu pelajaran. Yang kedua adalah nilai. Dan yang ketiga adalah rapot sebagai bentuk evaluasi. Nah, ketika ketiga ini sudah kalian jalankan perannya, maka hak dan kewajiban itu ya akan datang dengan sendirinya. Karena hak dan kewajiban ini selalu berdampingan, di mana ketika kita sudah menjalankan kewajiban, tentu kita akan mendapatkan hak. Begitupun sebaliknya. Bahkan kita boleh menuntut hak kalau kewajiban kita telah kita jalankan, tapi haknya belum ditunaikan, belum kita dapatkan. Seperti itu. Nah, kita udah sampai di akhir sesi, dimana ini adalah tugas untuk teman-teman. Untuk tabel yang pertama, silakan teman-teman isi hak apa yang telah teman-teman peroleh sebagai seorang siswa. Gak apa-apa kalau nggak sampai 5, karena itu akan jadi evaluasi juga untuk guru-guru maupun sekolah. Yang kedua, hak apa yang belum diperoleh. Silakan kalian tulis sesuai dengan tabelnya.
Kalau lebih, silakan ditambahkan sendiri. Nah, selanjutnya adalah kewajiban apa yang telah kalian lakukan sebagai seorang siswa dan kewajiban apa yang belum kalian lakukan sebagai seorang siswa. Nah, ini nantinya akan menjadi evaluasi sendiri baik untuk Ananda sekalian dan saya sendiri sebagai guru BK untuk kelas 9. Nah, selanjutnya adalah jawab pertanyaan berikut, yaitu bagaimana seharusnya seorang pelajar berperan menggunakan hak dan kewajibannya. Silakan teman-teman jawab sesuai dengan pemahaman teman-teman, gimana sih harusnya seorang pelajar menggunakan hak dan kewajibannya di sekolah. Nah, tugas-tugas ini silakan jawabannya Ananda tulis di buku tulis dengan rapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu difoto jawabannya dan dikirim ke link yang ada di description box YouTube channel Bu Audrey. Termasuk jangan lupa absen di link tersebut juga. Di situ ada nama dan kelas. Oke, baik, itu saja materi kita hari ini yang dapat Bu Audrey sampaikan. Semoga yang baik-baiknya dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang buruknya, yang jeleknya itu ditinggalkan saja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Mudah-mudahan dengan sesi yang lebih fresh, karena Bu Audrey juga sebenarnya udah pengen banget dengerin ceritanya teman-teman, ngobrol langsung dengan teman-teman. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa tatap muka. Amin. Ya, kalaupun tidak, kita masih bisa tatap muka melalui daring atau online. Itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.